legalitasnya dulu, ya terutama dengan perizinannya semuanya, suatu dengan sistem yang kita udah pakai sekarang seperti ISPO itu, legal jalan, pedoman kultur teknis, dengan 7 item yang harus kita pedomani, arti kita harus melakukan replanting. Yang tak kalah, ya, perlu saya sampaikan, sambung cerita dengan Pak Istribet tadi lagi, memang replanting dalam skala besar sebaiknya dihindari. Kita usahakan replanting, kalau seandainya lahan kita 6.000 hektar, kita usahakan replanting 10% saja, lebih kurang 600 hektar per tahun. Artinya apa? Ini mengurangi areal terbuka secara besar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kondisi sekarang kita replanting itu sangat hati-hati, bahwa kan kecuraman 4% sampai 40% kita wajib melakukan teras. Wajib melakukan teras, di mana di teras itu juga kita harus bikin semacam kolom-kolom untuk penampung air, supaya ini erosi tidak terjadi di kala hujan lebatnya. Itu yang telah kami lakukan gitu. Jadi apa itu prospek sawit ke depan? Memang seperti yang dibicarakan Pak Bambang tadi, secara ekonomis dari pagi sampai sore kita selalu butuh kelapa sawit. Kalau kita produksi kita tetap berada di 12 sampai 16 ton per hektar per tahun, tentu kita tidak punya nilai ekonomis tinggi. Untuk itu kita perlu replanting. Kita mendatangkanlah kecambah yang bahkan ada yang dari Malaysia yang three-way cross. Jadi itu tiga jenis yang digabung, dikawinkan, sehingga kita harap produksinya akan lebih baik dengan yang masa lalu. Kondisi sekarang, 2,5 tahun kita udah bisa panen. Jadi kalau dulu orang 4 tahun bilang panen, sekarang kita 2,5 tahun udah bisa panen. Iyanya pun dari sekarang tahun pertama kita udah bisa 12 ton per hektar. Kalau dulu masuk 3,5 tahun, baru mulai panen 1 tahun pertama, baru 6 ton per hektar. Jadi dengan kecambah, dengan kecambah yang bagus, dengan perawatan yang bagus, dan pemupukan yang bagus, ternyata produktivitas kita lebih baik. Tujuannya apa ke depan? Karena kita memang tidak bisa ekstensifikasi lagi. Kita hanya bekerja di dalam HGU yang telah kita miliki. Itu terbatas jumlahnya. Untuk itu kita memang ingin produktivitas itu yang kita naikkan lagi. Kalau ke depan kita perhatikan, memang apa yang dibilang Pak Bambang tadi, semua turunan CPO itu sangat besar nilainya, sehingga apa yang didapat di CPO itu kita tak usah khawatir untuk kedepannya pemasarannya apa yang kita miliki sekarang ini. Cuman masalahnya kita memang, jujur saya bilang, masalah kita di Sumatera Barat umumnya, saya tengok di plasma. Saya bicara plasma dan petani mandiri, seperti Pak Edwin bilang tadi, petani mandiri, dia sebagai petani mandiri. Plasma dahulunya memang dia terkait dengan inti, semuanya tergabung dengan inti. Sayangnya kita tak tahu di mana kesalahan itu mulai terjadi. Di saat harga mulai baik dan utangnya mulai lunas, dia melepaskan diri dari inti. Dan ini menjual kepada kepada pabrik-pabrik yang tidak punya kebun. Nah, seperti kita tengok kondisi sekarang, kita hitung jumlah pabrik makin banyak yang tidak punya kebun. Artinya jumlah tampungan juga akan lebih banyak. Kalau kita hitung 50 ton TBS saja per jam, artinya dalam satu hari dia harus cari 500 ton. 500 ton TBS. Kalau kita punya, saya tengok sepintas lalu 10 pabrik, ya, artinya kita harus cari 5.000 ton kali 25 hari, 125.000 ton TBS. Itu korelasi kalau kebun petani aja itu lebih kurang 125.000 hektar sawit. Ini tidak begitu berbeda angka yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi. Persoalannya di mana? Persoalannya di sini. Ini mungkin yang jadi PR kita bersama. Tentu
dia tetap kebutuhan ini akan selalu meningkat. Karena pabrik makin banyak. Kalau kebutuhan meningkat, tentu dia akan ekstensifikasi ke tempat. Kalau rakyat, dia tidak ada masalah. Dia akan buka kawasan, tapi secara lingkungan ini kan jadi masalah. Itu saya kira prinsip-prinsip lingkungan yang jadi persoalan sekarang ini. Kalau kami di perusahaan itu secara otomatis kita sudah berpedoman prinsip ISPO. Jadi di sepadan sungai kita tidak mulai menumbang, kita biarkan tanaman, kita biarkan hutan kembali, ya. Suatu membuka harus secara sistematis, tidak boleh sembrono. Selanjutnya yang kita tengok ke depan, saya pikir, ya, yang kita tengok jadi PR kita ke depan, bagaimana mempersatukan kembali itu plasma-plasma yang sudah terpencar, yang sudah berdiri sendiri. Kita di Timpe punya 6.000 kakak yang kita mau replanting, tapi tidak bisa diapa-apakan karena pemiliknya udah beralih pada toke-toke, sehingga untuk mengurusnya itu udah sangat rumit, dan itu mungkin Pemda cukup tahu hal itu. Jadi isu lingkungan yang kita takuti di Sumatera yang pembukaan lahan yang tidak terkontrol. Jadi saya kira ini cukup perhatian bagi pemerintah daerah. Saya kira kita tidak ikut masuk ke kawasan itu karena kita hanya menyampaikan apa yang terjadi di Inkasi Raya. Kita telah bekerjakan sesuai prosedural replanting. Tujuannya untuk ekonomi Sumatera Barat ke depannya. Itu mungkin sharing saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.